Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Zainatasha dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 120220017. Saya dari TPB 49. Di sini saya akan menjelaskan dua program C++ untuk memenuhi tugas besar pengantar komputer dan software. Pada tugas kali ini, saya membuat dua program. Yang pertama yaitu tentang mata kuliah fisika dan yang kedua tentang mata kuliah kimia. Latar belakang saya mengambil mata kuliah fisika yaitu agar mempermudah kita untuk mencari nilai tegangan, hambatan, dan arus listrik. Sedangkan latar belakang saya mengambil tugas kimia yaitu agar mempermudah kita untuk mencari nilai perubahan tekanan uap, perubahan titik beku, dan perubahan titik didih. Berikut ini adalah flowchart program 1 implementasi mata kuliah fisika. Di awal flowchart terdapat main, kemudian kita deklarasikan array nilai 3, kemudian kita deklarasikan lagi real tegangan, kemudian real hambatan, dan real arus. Setelah itu, kita output daftar pilihan rumus fisika, di mana kita memasukkan output 1 tegangan, kedua hambatan, ketiga arus. Kemudian kita output lagi, masukkan pilihan rumus fisika 1, 2, dan 3. Setelah itu kita input nilai 1, 2, dan 3. Lalu di sini ada perulangan while di mana pilihannya lebih dari 0. Setelah itu di sini ada percabangan di mana pada percabangan pertama yaitu if pilihan pertama kita mengoutputkan nilai tegangan, kemudian kita menginput masukkan hambatan, kemudian kita inputkan lagi masukkan nilai arus, dan yang terakhir yaitu outputkan hasil tegangan. Nah, pada percabangan yang kedua ini kita mengoutputkan nilai hambatan, lalu menginputkan masukkan nilai tegangan, dan ini kita inputkan lagi masukkan arus, serta yang terakhir ini akan muncul output hasil nilai hambatannya. Nah, untuk percabangan yang ketiga ini kita mengoutputkan nilai arusnya, lalu di sini kita menginputkan masukkan nilai tegangan, kita inputkan lagi hambatan, lalu outputkan hasil nilai arus. Setelah itu, di sini kita output pilihan yang Anda masukkan tidak ada, dan kita outputkan lagi masukkan pilihan rumus fisika 1, 2, 3. Lalu yang di terakhir ini ada return dan end, di mana di sini akan flowchart-nya akan berhenti. Nah, selanjutnya ini adalah program C++ dari bidang studi fisika yang tadi, di mana pada program C++ biasanya diawali dengan hashtag include iostream, kemudian using namespace std titik koma. Nah, untuk line keempat ini merupakan array, di mana array ini berfungsi untuk mempresentasikan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan indeksnya. Jadi line keempat sampai line ke-24 ini merupakan array-nya. Lalu pada line ke-25 ini merupakan kondisi perulangannya, di mana aksi akan dilakukan jika pilihan yang dimasukkan pengguna pada line ke-26 ini adalah pilihan yang lebih dari 0. Dan untuk line ke-28 sampai line ke-61 merupakan kondisi percabangannya, di mana di sini pada percabangan pertama yaitu if pilihan pertama, di sini kita akan mencari nilai tegangan. Kita diminta untuk memasukkan nilai arus, kemudian kita diminta juga untuk memasukkan nilai hambatan, dan di sini akan muncul nilai tegangannya. Nah, yang kedua, percabangan kedua yaitu else if, kita diminta untuk mencari nilai hambatan, di mana kita akan memasukkan nilai tegangannya, kemudian kita memasukkan nilai arus dan akan muncul nilai hambatannya. Sedangkan pada percabangan yang ketiga,
Kita di sini akan mencari nilai arus, di mana kita diminta untuk memasukkan nilai tegangan dan kita juga diminta untuk memasukkan nilai hambatannya. Jadi nanti di akhir akan muncul nilai arusnya. Nah, ini untuk line ke-63 sampai line ke-70 ini merupakan bagian akhir dari percabangan if, else, if. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Nah, nanti programnya ini akan menampilkan seperti ini, di mana di sini ada pilihan menu untuk mencari nilai tegangan, hambatan, maupun arus. Di sini, misalkan kita akan memilih mencari nilai tegangan, kita pilih pilihan yang pertama. Nah, di sini akan muncul mencari nilai tegangan, kita diminta untuk memasukkan nilai arusnya. Kita masukkan misalkan 12, hambatannya 2. Nah, maka akan muncul nilai tegangannya sebesar 24 volt. Selanjutnya, kita akan mencari nilai hambatan. Kita masukkan pilihan rumus fisikanya pilihan kedua. Nah, di sini akan muncul mencari nilai hambatan. Kita diminta untuk memasukkan nilai tegangan dan masukkan nilai arusnya. Nah, di sini akan muncul nilai hambatannya sebesar 2 ohm. Sekarang kita pilih pilihan yang ketiga. Nah, di sini pada pilihan ketiga kita akan mencari nilai arusnya. Kita diminta untuk memasukkan nilai tegangannya, habis itu nilai hambatan, dan akan muncul nilai arusnya. Yang kedua, tentang implementasi kimia. Di awal flowchart biasanya selalu diawali dengan main. Kemudian kita deklarasikan array nilai 3, kemudian kita deklarasikan lagi untuk real P larutan, habis itu kita deklarasikan lagi ke real TF larutan, real TB pelarut, real perubahan tekanan uap, real perubahan titik beku, dan real perubahan titik didih. Setelah itu kita outputkan daftar pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan. Selanjutnya kita outputkan lagi yang pertama perubahan tekanan uap, yang kedua perubahan titik beku, dan yang terakhir yaitu perubahan titik didih. Setelah itu kita output lagi masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1, 2, dan 3. Lalu kita input pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah kita input pilihan tersebut, kita akan masuk ke perulangan while di mana pilihan lebih dari 0. Setelah itu kita masuk ke percabangan yang pertama, yaitu kita diminta untuk mengoutput perubahan tekanan uap, kemudian mengoutput lagi masukkan P larutan, selanjutnya menginput P larutan, dan yang terakhir mengoutput hasil perubahan tekanan uap. Dan untuk yang percabangan kedua, kita mengoutput perubahan titik beku, kemudian mengoutput lagi masukkan TF larutan. Selanjutnya kita menginput TF larutan dan yang terakhir mengoutput hasil perubahan titik beku. Untuk percabangan yang ketiga, kita mengoutputkan perubahan titik didih, lalu menginput TB pelarut, mengoutput perubahan titik didih, dan mengoutput lagi pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Di sini juga kita mengoutputkan masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1, 2, dan 3. Di akhir ada return dan end. Nah, ini adalah program C++ dari bidang studi kimia, di mana pada line keempat ini merupakan array. Line keempat merupakan array, dan line kelima ini terdapat float yang merupakan tipe datanya. Sekarang lanjut untuk line ke-25 ini merupakan perulangannya, di mana perulangannya itu kita memakai while pilihannya lebih dari 0. Untuk line 27 sampai 49 merupakan percabangannya. Di sini untuk
percabangan yang pertama yaitu if pilihan sama dengan 1, yaitu kita akan diminta untuk memasukkan perubahan tekanan uap. Di sini juga akan diminta untuk memasukkan P larutan. Kemudian ada rumusnya sehingga akan menghasilkan nilai dari perubahan tekanan uap. Untuk percabangan yang kedua yaitu else if, di sini akan mencari perubahan titik beku, di mana kita diminta untuk memasukkan TF larutannya. Di sini ada rumus TF larutannya dan nanti akan muncul nilai perubahan titik bekunya. Dan untuk percabangan yang ketiga, kita akan mencari perubahan titik didih. Di sini kita akan memasukkan TB pelarut, di mana sudah terdapat rumusnya dan nanti akan muncul nilai perubahan titik didihnya. Nah, untuk line 51 sampai 58 ini merupakan bagian dari akhir percabangan else if dan if. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Nah, ini merupakan hasil dari program C++ bidang studi kimia, di mana di awal program ini sudah nampak daftar pilihan rumus kimianya, di mana pada pilihan pertama yaitu ada perubahan tekanan uapnya, yang kedua perubahan titik beku, yang ketiga perubahan titik didih. Di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan. Misalkan kita pilih pilihan yang pertama, nah maka akan muncul perubahan tekanan uap, kita diminta untuk memasukkan P larutannya. Misalkan kita masukkan P larutannya sebesar 12, maka hasil perubahan tekanan uapnya yaitu sebesar 12. Selanjutnya, misalkan kita memilih program pilihan yang kedua, yaitu perubahan titik beku. Di sini kita diminta untuk memasukkan TF larutan. Nah, di sini langsung muncul hasil dari perubahan titik bekunya. Selanjutnya, misalkan kita mau mencari program yang ketiga, yaitu perubahan titik didih. Di sini kita diminta untuk memasukkan TB pelarutnya. Dan di sini juga langsung muncul nilai perubahan titik didihnya. Sekian penjelasan dari saya tentang program C++. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.